Salam seluruh sidang jemaat Healing Insight, GPT Healing Insight yang berada di lantai 1, bahkan yang harus berada di rumah karena pandemik ini, dan kami yang melayani Tuhan, beberapa pelayan Tuhan di lantai 2. Karena situasi virus corona yang semakin merebak di mana-mana, sehingga kebijakan Bapak Gembala mengurangi para personel pelayan Tuhan, bahkan sebisanya jemaat beribadah di rumah dulu sampai kondisi membaik dan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Tetapi kami menghimbau, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita mau tetap datang beribadah dengan penuh penghormatan, dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Mari kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami menyapa shalom seluruh sidang jemaat. Sukacita dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hati kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saya undang seluruh sidang jemaat untuk berdiri, baik yang berada di rumah, kita memuji Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah-Mu yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau Bapa. Kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di hidupku. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau, kami memuji-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah Bapa, Engkau kami muliakan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Jika hingga saat ini Tuhan masih melayakkan kami untuk datang kepadamu, ampuni kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu ini yang begitu banyak menyakiti hati. Ampuni kami dengan ketidakpercayaan kami. Ampuni kami karena kami tidak beriman kepada-Mu. Pulihkan setiap kami Tuhan dengan darah-Mu. Karena kami sudah merasakan betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami hingga detik ini. Ajari kami percaya. Ajari kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Karena dengan itulah kami akan memperoleh kekuatan bersama dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi dunia ini, mulut kami akan tetap berkata, Tuhanku Maha Besar. Tuhanlah pertolongan dalam hidup kami. Dan kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menolong Tuhan kami seluruh sidang jemaat GBT Healing Inside. Ajari kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam kesederhanaan kami. Ajari kami berpaut kepada firman-Mu.
ajari kami berpaut kepada Engkau. Karena Engkaulah kekuatan, pengharapan dalam hidup kami. Bahkan setiap orang juga, setiap sidang jemaat Tuhan yang harus menyaksikan lewat YouTube juga. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menolong kami para pelayan Tuhan yang berada di tempat ini. Kau menolong juga seluruh sidang jemaat yang harus menyaksikan secara Zoom ataupun YouTube. Biarlah sukacita kami tidak berubah dan sukacita kami tetap sama di dalam Roh Kudus yang sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang masih kuat berdiri boleh berdiri. Karena pujian kita hari ini juga agak dipersingkat sehingga kita beri waktu yang sedikit untuk memuji Tuhan. Saya masih tak mengajak kita untuk tetap bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun ya. Mungkin di luar sana banyak hal yang mengkhawatirkan, bahkan tadi sebelum berangkat ke sini kita mendengarkan lagi ada saudara yang meninggal dan bagaimana dan begitu. Tetapi itu tidak akan menyurutkan kita tetap bersyukur dalam Tuhan. Apapun yang terbaik yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik menjadi bagian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
bagi Tuhan. Haleluya. Di tengah kondisi yang sekarang ini, lihatlah sekeliling kita, pandanglah keluarga kita. Masih ada banyak hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan ya. Jangan kita hanya mengingat kesusahan kita sampai kita lupa bahwa masih banyak hal yang bisa membuat kita tak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi sekarang ini ada satu maksud Tuhan yang harus kita imani dan percaya. Dia membuat kita menjadi bejana yang sangat indah, menjadi tempat yang sangat mulia, sehingga kita bisa siap menerima kondisi baik atau tidak baik menurut manusia, tapi itu yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kita akan siap menerima berkat Tuhan jika sudah pada waktunya Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan melalui firman. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami mau datang Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, kerinduan akan firman-Nya, kerinduan akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kerinduan akan firman Tuhan yang akan membuat kita semakin indah, kerinduan agar firman itu mengikis, mengoreksi hidup kita semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kami mau datang dengan kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut payah-Mu di dalam hidupku. Ajar
jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menjadikan kami indah, Engkau telah menjadikan kami mulia. Oh, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, sungguh peduli terhadap kami. Terima kasih waktu yang indah ini Engkau berikan bagi kami. Meskipun ada begitu banyak keterbatasan yang kami miliki Bapa, itu tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepadamu. Terpujilah Engkau ya Allah. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, tolong kami, berilah kami iman untuk kami memahami dan melakukannya Bapa. Sidang jemaat-Mu dimanapun berada, bagi yang di rumah, bagi yang di lantai bawah, Tuhan tolong mereka, Tuhan mengasihi hidup mereka Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua, umat Tuhan yang ada di rumah. Kita tidak menyangka ya, bahwa hari ini kita harus seperti ini, kan tetapi kita tak berdoa untuk keadaan-keadaan yang saat ini, supaya Tuhan pulihkan dan kita kembali bersekutu di tempat ini. Kita tahu bahwa ada begitu banyak yang kita dengar, baik yang kita baca, yang membuat kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di dalam hidup kita. Bahkan juga orang berkata di zaman ini, hidup ini penuh perjuangan, hidup ini penuh tantangan, hidup ini begitu keras. Bagaimana kehidupan ini berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tadi malam saya melihat satu video di mana mungkin baru-baru ini terjadi itu, bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan yang kalau kita baca di berita dikatakan bahwa susu itu untuk meningkatkan imun. Tapi saya lihat di video ini mereka pergi ke supermarket, mereka berebut satu dengan lainnya. Sampai bertumpahan jadinya. Mereka berjuang bagaimana supaya hidupnya tenang, hidupnya imunnya tumbuh sehat. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh manusia. Ada juga berpikiran bahwa ketika saya memiliki uang banyak, ketika saya memiliki begitu banyak harta, tentu ketenangan, kedamaian itu terjadi bagi saya. Itulah konsep orang mengenai berkat. Itulah pemikiran orang mengenai berkat. Itulah pandangan manusia mengenai berkat. Di pagi hari ini saya berbicara, sudah siap kita menerima berkat? Amin. Siap kita menerima berkat? Amin. Dimanapun kita berada. Seperti saya katakan tadi bahwa orang-orang yang berpikiran ketika dia memiliki harta banyak, satu, ketika saya berbicara pasti saya dihargai. Kedua, saya akan dihormati. Itulah yang mereka pikirkan.
Itulah yang mereka pikirkan mengenai berkat yang ada. Tapi di pagi hari ini saya berbicara mengenai berkat yang kita terima itu. Yang pertama tadi, berkat keselamatan. Coba kita buka di Alkitab kita yang sudah saya share itu, Efesus 2 ayat 8-9. Saya bacakan untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah yang kita terima, berkat keselamatan. Saya coba cek apa sih pengertian daripada berkat ini. Saya menulis di sini yaitu berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Ada 4 definisi yang dikasih oleh atau yang ditulis oleh KBBI. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Berkat adalah doa restu atau pengaruh baik. Berkat adalah makanan. Dan yang keempat adalah berkat adalah mendatangkan kebaikan. Ini adalah berkat. Berkat bisa mendatangkan kebaikan. Berkat bisa mendatangkan kedamaian, ketenangan. Tetapi berkat-berkat yang ada di dunia yang kita terima itu hanya bersifat sementara. Kita melihat tadi pembacaan di Efesus 2 ayat 8 ini dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia, berkat keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia. Sifatnya bukan sementara, sifatnya kekal dan selamanya. Ada begitu banyak yang kita dengar hari ini, tetapi dengan ayat ini kita mengerti dan membuat hati kita bersuka cita bahwa saya sudah tenang, saya sudah bahagia karena berkat keselamatan telah saya miliki. Itu yang harus kita imani, itu yang buat kita bahagia dan imun kita semakin bertambah dan bertambah. Bukan lagi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Oh, hari ini pemerintah membuat aturan yang begitu ketat. Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan ekonomi saya? Tidak salah berpikiran kita seperti itu. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa berkat keselamatan inilah yang membuat hidup kita sukacita, bahagia. Masalah ada, pasti. Tapi jangan masalah itu membuat kita sukacita kita menjadi hilang. Karena berkat keselamatan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah itu bagi kita melalui pengorbanan Yesus dalam dirinya. Orang-orang berpikiran bahwa tadi saya katakan bahwa berkat keselamatan ini adalah kasih karunia. Pada umumnya orang-orang berpikiran bahwa keselamatan itu sebagai suatu keadaan di mana jiwa seseorang bebas atau terlepas dari siksaan api neraka. Tapi Alkitab berbeda mengatakan, keselamatan itu adalah suatu keadaan di mana manusia yang seharusnya dihukum mati akibat dari dosa-dosanya digantikan oleh Yesus Kristus. Inilah berkat yang sangat luar biasa. Yang seharusnya saya dihukum mati karena dosa-dosa saya. Tapi oleh pengorbanan Yesus, Dia telah menolong, Dia memberikan berkat yang luar biasa kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak mengerti keadaan kita saat ini. Saya tidak tahu keadaan kita saat ini. Kekhawatiran, ketakutan, begitu banyak yang menguasai pikiran kita.
bagi anak-anak muda masa depan. Bagaimana masa depan saya saat ini begitu mengkhawatirkan situasi? Apakah saya nanti punya pekerjaan nggak ke depan? Apakah saya bisa lanjut sekolah nggak ke depan? Itu manusiawi. Tapi hal yang mulia yang perlu kita pikirkan, yang membuat kita kembali sukacita. Oh iya, berkat keselamatan yang Tuhan berikan itu udah lebih dari segalanya yang ada yang kita miliki. Berkat keselamatan yang ada dalam Kristus adalah berkat terbesar dari semua berkat Tuhan yang kita terima. Coba kita hitung-hitung berkat apa yang sudah kita terima. Tetapi jangan lupa berkat keselamatan ini adalah berkat yang paling terbesar yang Tuhan beri, yang Tuhan kasih kepada kita, yang kita terima. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita belajar untuk bersyukur. Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan itu, berkat keselamatan itu, sekarang adalah bagaimana kita menyaksikan keselamatan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Jangan bagi kepada sesamamu hanya masalah. Jangan bagi kepada temanmu hanya masalahmu. Kita lupa. Berkat Tuhan, berkat keselamatan yang luar biasa itu yang telah kita miliki. Kita lupa membagi kepada sesama kita. Kita lupa untuk menceritakan itu kepada teman-teman kita. Akhirnya apa? Saudara kita, teman kita juga kehilangan berkat. Yang ada apa? Setiap hari, oh iya hari ini begini, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya uang. Hanya kekhawatiran dan kekhawatiran yang bisa kita bagi kepada teman kita. Kita lupa bahwa kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Kita lupa bahwa kita sudah menerima berkat yang sangat luar biasa yang sudah kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan berkat keselamatan itu kepada teman kita. Ceritakan berkat keselamatan itu kepada saudara-saudara kita. Ketakutan-ketakutan yang ada di dunia itu, di dunia saat ini, itu membuat dia akan semakin terpuruk kalau kita hanya menceritakan masalah-masalah. Tapi ketika kita menceritakan berkat keselamatan yang kita terima, itu akan membuat dia sukacita, kuat dalam menjalani hari-harinya. Ini yang utama, ini penting. Mungkin kita bisa membantu dia dengan uang yang kita miliki. Tapi itu sementara, ketika dia habis uang, dia kembali lesu, lemah. Jiwanya tidak ditolong. Mari hari-hari ini kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita membagi berkat keselamatan kepada orang-orang yang kita kenal. Untuk menceritakan berkat keselamatan yang luar biasa yang kita terima. Sehingga hidup saya dan hidup kita penuh dengan bermanfaat. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan.
Itulah berkat keselamatan yang kita terima. Jangan lupa untuk menceritakan berkat keselamatan itu kepada teman kita. Jangan hanya kepada kita, jangan hanya kita simpan terus. Ibarat kata kita hanya membuang sampah-sampah kepada saudara kita. Padahal ada harta yang begitu luar biasa yang kita miliki. Ada harta yang begitu mulia yang kita miliki. Tapi hanya sampah kita bagi kepada orang tua kita, hanya sampah kepada saudara kita, teman kita. Kita lupa menceritakan, oh pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Kita lupa menceritakan Tuhannya. Karena tadi sudah sangat jelas dikatakan di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kita. Dan juga bukan hasil pekerjaan kita. Kita terima sesuatu yang gratis. Tetapi kenapa kita tidak mau membagi kepada sesama kita juga dengan gratis? Akhir-akhir ini di masa pandemi ini akan sulit orang berbicara mengenai ini. Akan sulit terdengar mengenai keselamatan ini. Akan sedikit kita mendengar cerita mengenai keselamatan di masa pandemi ini. Saya yakin itu. Tapi apa yang banyak saat ini? Satu, bagaimana jumlah COVID hari ini. Yang kedua, begitu banyak PHK. Yang ketiga, bagaimana banyaknya tempat-tempat usaha pekerjaan ditutup. Itulah yang banyak diceritakan di hari-hari ini. Tapi keselamatan yang Tuhan beri, yang secara gratis kita terima, itu kita lupa untuk menceritakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bergiat, berlomba untuk menceritakan berkat keselamatan yang kita sudah terima. Untuk kita bagi kepada sesama kita. Kuatkan teman-teman kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menceritakan berkat Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, berkat keselamatan Tuhan. Sesungguhnya dalam ibadah pun saya tidak serius, kita tidak serius. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada ibadah, hanya mencari bagaimana supaya hati saya damai. Memilih firman Tuhan, memilih-milih, oh ini untuk saya. Oh ini untuk tenang jiwa saya, apa? Ekonomi saya ditolong. Itulah keadaan manusia sekarang. Itulah keadaan kita. Saya tidak bisa membagikan berkat keselamatan kepada teman saya. Karena saya datang ibadah hanya mencari hal-hal yang menyenangkan telinga saya. Padahal berkat ini begitu luar biasa, begitu mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat keselamatan ini dalam dirimu. Bagilah berkat keselamatan kepada sesamamu. Ceritakanlah berkat keselamatan ini kepada keluargamu. Supaya keluarga kita, teman kita juga ditolong oleh Tuhan. Jiwanya diselamatkan.
Itu yang pertama yang kita terima berkat di hari ini. Berkat keselamatan. Yang kedua, berkat yang kita terima itu yaitu berkat damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 kita baca. Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berkat yang kedua yang kita terima itu berkat damai sejahtera. Amin ya, berkat damai sejahtera. Saudara-saudara yang di rumah katakan amin ya. Saya tidak mendengar. Amin gitu aja. Berkat damai sejahtera. Kalau kita membaca di kisah pasal 14 ini, di mana Yesus sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Di mana Yesus tidak akan bersama lagi dengan murid-muridnya di muka bumi. Tapi saya membaca ayat ini, loh kan sebenarnya murid-muridnya berhak ya ketika Yesus pergi kan gitu. Ini ecek-eceknya gitu. Yesus kan kamu mau pergi, mana dong rumah? Kami nanti tinggal di mana? Katanya kamu maha kuasa. Katanya kamu lebih dari segalanya. Mana dong mobil kami untuk kami penginjilan ke sana loh. Uang untuk kami, untuk ongkos kami ke sana kemari loh. Bisa saja murid-murid berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena mereka ada suatu, kalau dikatakan secara manusia saya bilang, kan Yesus yang manggil kami. Yesus kan menjadi pemimpin kami. Harusnya Yesus dong bertanggung jawab atas segala apa yang kami lakukan, baik transportasi kami, uang untuk kami. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan, saya tidak akan biarkan kalian yatim piatu. Tapi apa yang diberikan oleh Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yesus tidak berbicara mengenai uang. Yesus tidak berbicara mengenai rumah. Tapi Yesus berbicara mengenai kedamaian. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai artinya tentram, tenang. Sedangkan sejahtera adalah selamat. Jadi artinya apa? Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera kuberikan, kutinggalkan kepadamu, artinya bahwa suatu keadaan yang tentram tanpa ada perasaan khawatir. Itulah yang ingin Yesus katakan kepada mereka. Itulah yang ingin Yesus berikan kepada murid-muridnya. Suatu keadaan yang tenang. Kamu gak perlu khawatir. Seperti yang saya katakan tadi di awal, di saat ini, ataupun ada beberapa orang berpandangan bahwa kedamaian ataupun damai sejahtera itu bisa terjadi ketika saya memiliki harta yang begitu banyak. Bisa saja mereka berpikiran, oh ketika saya memiliki harta banyak, maka saya hanya di rumah. Gak perlu lagi memikirkan yang lain dan begitunya. Semua sudah disiapkan oleh ART saya.
Makanya dikatakan Yesus berbicara di sini, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Harta, uang, saya katakan tadi, itu hanya bersifat sementara. Tapi Yesus berpikiran lebih jauh. Bahwa damai sejahtera itu akan membuat mereka tenang. Inilah berkat yang kita terima, berkat damai sejahtera. Tapi pertanyaannya sekarang kan begini, orang-orang percaya sekarang ini begitu banyak mencari damai sejahtera, mencari ketenangan. Ada yang mencari dengan cara olahraga, ada yang dengan cara liburan. Tapi kita sebenarnya orang percaya itu, damai sejahtera itu sebenarnya tidak perlu dicari-cari. Bahkan orang percaya sebenarnya, orang yang telah menerima keselamatan, menghasilkan damai sejahtera, memberi damai sejahtera. Kalau kita baca dalam Galatia, buah-buah roh itu damai sejahtera. Jadi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka akan menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Bagaimana itu bisa terjadi? Seharusnya kita mau seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, dia akan memberikan penghibur Roh Kudus yang akan menolong mereka, yang akan memimpin mereka. Jadi ketika kita mau juga dipimpin oleh Roh Kudus, sesungguhnya kita juga akan menerima dan kita akan menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang percaya tidak merasa damai, ataupun tidak ada alasan bagi orang-orang percaya tidak merasa damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu adalah gambaran daripada orang-orang yang percaya. Kembali lagi, damai sejahtera ini bagi orang percaya diterima dengan cuma-cuma, secara gratis. Dunia begitu banyak usaha untuk mencari damai sejahtera, tapi orang percaya menerimanya secara gratis. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita. Damai sejahtera itu sudah ada dalam diri saya. Meskipun akhir-akhir ini kita mendengar begitu banyak ketakutan yang membuat kita takut. Tapi kembali lagi, oh iya, damai sejahtera Allah sudah ada, sudah diberikan kepada saya. Sehingga kita tenang untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami. Itulah yang dapat saya berikan bagi kita, bahwa ada dua berkat yang kita terima, berkat keselamatan dan berkat damai sejahtera yang sudah kita miliki. Tuhan berkati kita. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir.
ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Lagu pujian dari awal, saya undang kita bangkit berdiri semua. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jiwa kami penuh dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan puji-pujian. Karena alasan kami untuk bersyukur kembali dihidupkan hari ini. Ketika dunia ini membuat kami sangat sulit Tuhan untuk bersyukur. Namun ada keselamatan yang begitu luar biasa. Kasih karunialah keselamatan yang Tuhan beri membuat kami bersyukur. Benar Tuhan, kami telah lupa mensyukuri hal yang justru sangat berharga. Yang tidak bisa diambil oleh dunia. Yang tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Yaitu keselamatan. Ampuni kami karena selama ini kami hanya mensyukuri karena semuanya nyaman. Mensyukuri karena kami punya sesuatu yang kami banggakan. Padahal itu sementara dan sedang dibinasakan. Keselamatan itu Tuhan kami syukuri. Mari jemaat Tuhan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus yang telah menyelamatkan kami. Harta yang terindah yang begitu mahal yang tidak bisa digantikan. Tuhan ampuni kami jemaat-Mu. Ampuni kami Tuhan yang lupa bersyukur. Keadaan yang terjadi di negeri ini ternyata untuk mengingatkan kami agar kami hari-hari ini mensyukuri yang satu ini. Keselamatan yang begitu berharga. Ketika ucapan syukur itu keluar dari hati kami, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau memberikan yang terpenting, yang paling penting dari semua.
damai sejahtera. Maka ketika kami menghadapi masa-masa sulit ini, sesungguhnya bukan uang, sesungguhnya bukan kebebasan yang kami perlukan, damai sejahtera. Maka limpahilah hati kami dengan damai sejahtera. Jamahlah Tuhan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah dimanapun, di tempat, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menghinggapi hati dan pikiran kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami berkati hamba-Mu Pendeta Muda Gunadi yang telah menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur, haleluya. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan, menerima firman Tuhan yang menguatkan hidup kita untuk tetap bersyukur dan berterima kasih buat berkat keselamatan yang sudah kita terima. Kita akan memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita akan berdoa buat persembahan. Bapak, terima kasih dan kami bersyukur jika Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Kami tahu Tuhan yang kami berikan sangat sedikit dari apa yang sudah kami terima. Ajari kami untuk tak belajar, bermurah hati, menjadi orang yang peduli dan mengasihi Tuhan adalah sikap kami. Berkati tim bendahara yang akan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan dan menerima persembahan. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini. Masih tetap kondisi terbatas ya. Pengasuh, para oma-oma bisa di lantai 1 dan kami pelayan Tuhan, beberapa pelayan Tuhan akan berada di lantai 2. Dan sidang jemaat silahkan masih menyaksikan lewat Zoom ya. Nanti kita doakan dari pemerintah memberikan kita waktu PPKM kalau nggak salah. Dari sampai tanggal 20 pembatasan darurat sampai tanggal 20 Juli ini. Kita akan tetap berdoa, semua berdoa supaya Tuhan menolong kita melewati masa ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena kita mendengar juga bahkan sekolah tatap muka pun dibatalkan walaupun terbatas. Pekerja kantor juga harus kerja dari rumah. Banyaklah hal yang sudah dibatasi sampai tanggal 20 Juni ini. Tujuannya untuk kebaikan kita.
Dengan kita mentaati pemerintah, artinya kita juga mentaati Tuhan. Jadi kita jangan mencobai diri kita dengan mengatakan Tuhanku besar tapi melanggar prokes, itu dosa ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita mengatakan saya takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, ya takutlah kepada pemerintahnya. Ikutilah aturan-aturan yang sudah diberlakukan di tempat masing-masing ya. Lihat jam-jamnya, ikuti dengan baik untuk kebaikan kita bersama. Jika ada sidang jemaat atau saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit, silakan menghubungi kita Bapak Ibu Gembala atau penatua kita Bapak Gemunadi dan Ibu Elpri supaya kita doakan bersama. Setidaknya kalaupun kami tidak bisa menjenguk karena kondisi, kami bisa PC ya, video call maksudnya mendoakan. Dan jangan ragu untuk itu, kita saling menguatkan walaupun kita tidak berdekatan secara fisik, tapi kita berdekatan dalam roh, amin. Ya, jadi kita tidak jauh, doa kita bisa saling menyatu untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan ya. Itu himbauan kami sebagai Bapak Ibu Gembala, supaya sidang jemaat semuanya baik-baik, sehat-sehat. Ya, jadi ikuti sajalah prokes yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Hari Minggu juga tetap ada ibadah di tempat ini, masih tetap kondisi seperti dengan prokes yang sangat ketat ya. Itu saja pengumuman, jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami informasikan kembali di grup kita Healing Inside. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang kita untuk berdiri. Kita nyanyikan referen Engkau kusembah, Kau yang terindah, dan kami akan serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa syafaat dan menutup ibadah kita. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini adalah minggu-minggu doa bagi bangsa dan negara untuk sinode kita. Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita seluruh Indonesia dan Timur Leste. Mulai hari ini tanggal 4 kita berdoa untuk bangsa dan negara. Seluruh pendeta-pendeta GPT, sinode kita mendoakan. Kita doakan juga salah satu jemaat kita, Sumarsono, positif COVID. Hari ini sedang isolasi. Kita berdoa untuk Mak BRC yang dalam keadaan sakit. Juga Mak Wi yang terjatuh dan dalam keadaan kurang sehat, demam. Kita doakan semuanya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat gereja Pantai Kosta Tabernakel, menaikkan doa, permohonan dan syafaat di hadapan-Mu Allah yang hidup. Tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah negeri kami Tuhan, khususnya Pulau Jawa dan Bali, yang hari-hari ini sedang menghadapi darurat COVID-19. Tolonglah bangsa negara kami, tolonglah kota kami Tuhan, tolonglah provinsi kami Jawa Timur. Kami bawa di hadapan-Mu bersama dengan orang-orang kudus-Mu, meminta pertolongan pulihkan bangsa kami. Upaya yang dilakukan pemerintah lewat PPKM darurat selama 3 minggu ini, biarlah menghasilkan buah yang baik. Tuhan berikan kami ketaatan, tolong rakyat di Jawa Timur dan di Bali khususnya. Berikan kami roh yang takut akan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan bisa bijaksana mengarahkan jemaat untuk mengatur ibadahnya dengan baik. Karena begitu banyak klaster-klaster yang terjadi di perkumpulan-perkumpulan ini Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami Tuhan Pak Jokowi, Maruf Amin dan juga seluruh jajarannya.
Tuhan tolong negeri kami. Di tengah-tengah kondisi darurat ini pun masih ada saja orang-orang cari kesempatan ingin merongrong bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan hikmat marifat supaya pemerintahan kami bisa mengentaskan darurat COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa kami. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan khususnya di GPT juga yang terpapar COVID. Kami doakan Tuhan Pendeta Tommy Unsong bersama dengan istri yang sedang tidak sadarkan diri. Kami doakan Bapak Pendeta Minton bersama dengan istrinya. Kami doakan untuk Sumarsono yang sedang terpapar juga. Kami doakan yang lain yang hamba tidak tahu karena terpapar COVID-19. Kami doakan Mak Berci yang dalam keadaan sakit radang paru. Kami doakan Oma Wi yang terjatuh dan sedang dalam keadaan demam. Bapa di dalam surga, kami angkat tangan memohon kemurahan-Mu Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit mereka. Engkau pulihkan dan jamah dalam nama Yesus. Kepadamu kami bersandar dan memohon pertolongan. Bapa di dalam surga, karena keadaan darurat ini, ada banyak dampak yang terjadi dalam hidup sidang jemaat-Mu. Termasuk juga Tuhan ekonomi mereka, penghidupannya. Nikah rumah tangga mereka Tuhan akan terdampak dan tergoncang. Pekerjaan mereka, sekolah anak-anak kami, biaya hidup, dan juga masalah kejiwaan yang bisa terganggu karena keadaan ini. Maka firman-Mu sudah disampaikan, mereka yang mendengar firman tadi, damai sejahtera Allah melingkupi hati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah dalam pergumulan-pergumulan kami semuanya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, mulai dari gembala, penatua, sampai seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang sudah mendapat sekolah, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, hamba-Mu, anak kami majelis Andre dan Tari yang akan menikah besok Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan, kasih karunia. Rencana yang sudah jauh-jauh hari ini Tuhan, biarlah besok terjadi dengan baik. Mohon perlindungan, tolong panitia di sana untuk bijaksana. Kami doakan yang terpenting, firman-Mu disampaikan oleh hamba Tuhan untuk mendasari pernikahan Andre dan Tari, sehingga mereka dipersatukan dalam nikah kudus, menjadi suami istri yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini doa kami, jagai, lindungi dengan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan pada akhirnya kami syukuri masuknya kami di bulan Juli ini. Kami berterima kasih, Engkau Tuhan telah melewatkan kami pada bulan yang lalu. Kami akan menjalani bulan ini dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau akan menyertai tuntaskan bulan ini. Hingga Maranatha Engkau datang, kami percaya Engkau menyertai. Maka jemaat, tidak ada kata lain, arahkanlah hatimu, inilah berkat yang datang dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang datang dari Allah kita memenuhi hati dan jiwamu. Diberkatilah engkau, disertailah engkau kemanapun engkau melangkah. Dalam segala pergumulanmu, dalam segala kerinduanmu, keselamatan sudah menjadi bagianmu. Harta yang terindah adalah Yesus Kristus. Pulanglah bersama dengan Dia. Dipeliharalah engkau dari hari ke hari. Dicukupkannya segala keperluan kebutuhanmu. Allahku Allah yang hebat, Dia memenuhi segala keperluanmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh terima kasih Bapa. Bapa terima kasih. Bapa di surga, syukur di dalam surga,
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.